dan tubuh yang sehat dan diberkati. Haleluya, haleluya. Bapa, tadi kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan belajar sebagian dari berita firman-Mu. Bersihkan hati dan pikiran kami, lepaskan beban pergumulan kami yang kami pikul dalam nama Tuhan Yesus, sehingga berita firman-Mu yang akan kami dengar sebentar boleh tertanam di dalam hati kami dan teristimewa, boleh berbuah dengan sangat lebat. Berfirmanlah karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Yeremia 35 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini memang sangat keras. Karena kenapa? Di sini Tuhan mengancam akan menghukum umatnya. Umatnya itu siapa? Orang Samua. Apalagi yang bilang orang Kristen. Karena kenapa? Di firman ini dah tulis, Tuhan so panggil, so tegur, so berseru, kong torang masih main-main dengan dosa. Haleluya. DP upah apa? Neraka. Nyanda ada orang main-main dengan dosa, kong dia masuk di surga. Apalagi orang lihat kau di kedukaan jatulis sampai berjumpa di Yerusalem yang baru. Haleluya. Kalau dia mati dari mabuk, masuk surga kah dia? Tanda tanya. Jadi ini teguran buat Tuhan, buat orang Samua. Teguran dari Tuhan buat orang Samua. Karena apa? Tuhan setegur-tegur orangnya tidak badengar. Karena mungkin orang so pikir, orang pi ibadah di gereja, sama dengan ini ada gereja di sebelah. Orang pi ibadah di gereja cuma apa? Cuma ambil absen, cuma perong. Karena apa? Pergi gereja cuma bagaya. Kita pergi gereja bawa apa? HP baru. Kita pergi gereja pakai apa? Pakai baju celana baru, pakai tas baru. Soja kasih tunjuk, apalagi tuh HP yang merek-merek terkenal, dorang so pegang di ujung, so pegang begini. Soja saya tunjuk saudara-saudara lain, kita PHP, DP harga cuma murah. Berapa? Cuma 20 juta. Haleluya. Sukakah Tuhan orang sikap begitu mau pi ibadah, mau pi gereja? Suka saya tunjuk itu harta. Padahal ingat di firman bilang, harta di bumi ngengat dan karat akan menghabiskannya. Tapi harta di sorga nyanda ada yang orang boleh mau pancuri. Itu keselamatan. Nyanda ada orang boleh mau pancuri. Yang penting orang jaga. Jangan sampai Tuhan setegur, kong orang bilang, itu bahasa keren orang Manado, kepala batu. Kepala batu. Jadi Tuhan setegur, orang dengar, masih telinga kanan, tapi keluar telinga kiri. Nyanda tertanam di dalam hati. Apalagi orang nyanda pikir, kita sebeking salah. Banyak orang berpikir, Tuhan nyanda lihat. Tuhan kok nyanda lihat kita bahu geldeng tu ini. Nyanda ada orang tahu. Sampai sekarang belum dapat tangka basah. Kita pema itu nyanda pernah dapat tahu kita ada bahu gel. Haleluya. Apa kita pema itu enggak dapat tahu kita jabat judi. Haleluya. Apalagi yang jadi top sekarang judi online. Orang kasih untung di awal, ujung-ujungnya habis semua. Karena apa? Sota
apa ya, dorong bilang so tak gantung dengan judi. Karena kita udah dapat begini, kita sudah dapat belasan juta di situ, masa kita tidak mau dapat ulang? Padahal itu iblis dia bermain akan, dia kasih dulu, untung, sudah dapat berapa belas juta, tunggu dia ambil pangana, dia ambil 50 juta, habis tuh rumah, habis tuh kobong, habis semua, tak tinggal apa? Baju di badan. Karena apa? So tergantung dengan main-main judi. Tapi ternyata masih banyak orang Kristen yang main-main dengan Tuhan. Tuhan sebilang jangan begini, jangan begitu, tapi kumabal dorang bilang, oh Tuhan kok nyandak mau hukum pak kita, nyandak mau tegur, Tuhan ndak mau tegur kok. Karena apa? Sampai sekarang Tuhan nyandak datang. Ada bilang Tuhan semua datang, tapi sampai sekarang nyandak muncul. Hati-hati, jangan main-main dengan Tuhan. Karena orang lihat di luar sana, di tanah Jawa orang lihat gempa cuma 6, berapa itu rumah seluruh lantak. Tapi orang di sini di Sulawesi Utara gempa 7, apa yang terjadi? Nyanda ada korban jiwa. Cuma 1 kote. Itu karena apa? Itu oma dia selari, tapi dia balik ulang karena apa? Dia pe dompet tak tinggal, dia pe tanpa bajual. Di saat dia balik ciri kita timbun katut dengan beton yang sangat berat. Tapi kalau orang bandingkan dengan di luar sana, di luar daerah orang Sulawesi Utara, gempa cuma kecil, sudah cukup 6, 5 saja itu rumah rubuh. Tapi orang di Sulawesi Utara lihat, baru-baru kan 7, apa yang terjadi? Tsunami-nya tidak jadi. Mana ada yang rumah rusak beratnya? Tidak ada. Yang viral cuma 2 gereja, ciri di plafon, cuma itu. Tidak ada yang berat-berat amat. Sampai dorang asumsi, struktur tanah di Jawa kok beda dengan di Sulawesi Utara. Karena apa? Karena mungkin di Sulawesi Utara banyak kepala batu, jadi DP tanahnya keras sama dengan batu. Haleluya. Tapi jangan pakai itu kepala batu. Anggaplah orang petana keras sama dengan batu. Tapi walaupun orang petana keras sama dengan batu, ada hasil. Coba lihat di luar sana, di daerah orang Sulawesi Utara banyak tanam sayur. Lagi viral lagi sekarang banyak tanam apa? Bukan tanam sayur, bukan tanam rica, bukan tanam milo, tanam apa? Tanam nilam. Haleluya. Nanti di saat datang masa panas, nanti angko makan tuh nilam. Tidak apa-apa tanam nilam, tapi ingat, jangan lupa tanam ubi, tanam pisang, tanam rica, tanam tomat. Kasih suruh di antara nilam kan tidak apa-apa. Apalagi so tergiur dengan harga sekarang, harga so tinggi, tanam. Di saat semua menanam, DP harga anjlok sudah, mulai cabut semua. Serta naik tuh harga menyasar, kiapa kita dah cabut. Karena apa ya? Memang betul, menyesal datang di mana? Di belakang, bukan di muka. Sama dengan sekarang. Firman Tuhan bilang kita so tegur, ngoninya ndak badengar. Nanti kalau kita so murka, baru angko kapok, baru ngoni rasa. Itu bagaimana kita mau hukum, tak? Jadi jadikan firman Tuhan ini teguran buat orang semua. Lebih dekat dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan, berpikir ada Tuhan yang tidak mau reken ke kita pedosa ini. Tuhan yang tidak mau hitung kita pedosa kecil ini. Dosa apa? Kita kok cuma dapat curi ayam 1 ekor. Namanya bapak curi, tetap dosa.
Sama, badus tale, bato, dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi jangan beking. Tuhan kan so bilang jelas sekali, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan begini, jangan begitu. Susah so orang mau beking itu hukum-hukum Tuhan. Padahal Tuhan dah kasih itu hukum itu for siapa? For orang pe keselamatan. Kalau orang dekat dengan Tuhan, otomatis sebelum orang mau pencuri, Tuhan suka seingat ngana suka masuk neraka, ambil jo. Dia kasih free, bebas. Karena apa? Orang Tuhan kasih kehendak bebas. Bebas mau pilih, mau masuk surga, mau masuk neraka, angko pihak. Nyanda ada tuh Tuhan mau paksa, oh ngana mesti begini, enggak. Dia kan cuma bilang baking ini, kalau ngana suka, kalau ngana mau ya terserah ngana. Yang penting kita so perintah ngana baking, kalau ngana ndak baking ya haleluya. Nanti serta orang sebuka mata, aduh orang ada di api, baru mau menyesal. Sorry, di saat orang buka mata so di dalam api, so ndak ada pintu keselamatan. Karena apa? Orang main-main dengan dosa. Main-main dengan dosa masih bermain di zona nyaman, orang bilang. Zona nyaman yang orang rasa aman-aman. Aman-aman, aman, damai, haleluya. Jadi di sini firman Tuhan bilang, peka terhadap teguran Tuhan. Jadi setiap malam orang evaluasi, apa yang orang dah baking hari ini. Mungkin orang so baking sakit hati orang, sudah aja di luar sana. Orang so baking sakit hati orang pe mai tua, orang pe laki, orang pe anak-anak, bereskan. Bereskan. Simple saja doaku. Tuhan, mungkin kita dah baking dosa tadi, ampuni kita, kasih bersih kita. Kita mau istirahat ini hari, nanti bangunkan kita besok pagi dengan tubuh yang sehat, diberkati. Simple. Nggak perlu orang berdoa putar. Nggak usah putar-putar. Tuhan so mengerti ngoni pe doa. Karena ingat, sebelum orang berdoa, keluar dari orang pe mulu ini, Tuhan so tahu orang pe tujuan. Orang pe tujuan doa mau ke mana. Jadi marilah orang semua lebih dekat dengan Tuhan, karena firman ini memang keras. Karena Tuhan bilang, so boleh jatuh firman tuh bilang berkat. Sekarang mesti tegur keras-keras. Mau orang badengar, mau nyanda, yang penting so bilang. Karena apa? Yang penting kan orang so bilang. Kalau orang itu tidak merespon ya DP urusan. Orang yang tidak ada beban sebentar. Karena apa? Firman Tuhan ini tuh Tuhan dah kasih ini gratis. Tuhan dah kasih gratis. Masa orang mau nyandak mau bagikan secara gratis? Kasih berbagi ke orang. Itu firman, itu Injil keselamatan. Kasih berbagi tergantung DP pribadi. Dia mau respon dengan baik atau nyanda, itu DP urusan. Yang penting orang so beritakan berita keselamatan. Jadi nanti di saat penghakiman, Tuhan yang tidak mau tuntut orang. Karena apa? Orang so bilang, ya tinggal daripada siapa? Orang semua. Yang badengar, dia respon, oh kita mau berubah. Bukan berarti Tuhan suruh, oh cari Tuhan kong, so nyandak bekerja, so ndak aktivitas, so nyandak jual, so nyandak ojek, so ndak mencari, kong duduk di rumah nyanda. Tuhan bilang cari Tuhan dengan bekerja, ndak apa-apa kata. Seimbang. Jangan orang cuma fokus di kerja kong so lupa Tuhan. Contoh mungkin orang solala bekerja, solala mencari, solala ojek, solala bawa oto, solala jual, serta sampai di rumah, ele mau berdoa biar cuma ndak lama, so lupa. Karena apa? Solala, so capek. Jadi sebentar, kali ini Tuhan datang, kok dia bilang, oh kita so capek lihat ngana. Karena apa? Ngana lekok aja berdoa, ngana ndak pernah panggil kita penama, ngana cuma taunya kumpul tuh doi.
doi terus so lupa tuh Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih berkat pada orang itu besar sekali. Sampai sekarang orang masih ada. Itu berkat yang sangat terindah. Orang masih sehat, masih beraktivitas, itu berkat yang sangat terindah. Ke belakang itu berkat yang lain. Karena di saat Tuhan kasih bangun orang pagi-pagi, itu masih berarti Tuhan masih sayang. Tuhan masih kasih kesempatan for apa? Orang berubah. Kan di firman ada tulis tuh, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Toh? Jangan sampai orang cuma tegur-tegur orang, tapi orang nyendak jabeking. Jadi ini firman buat lagi orang yang pelayan, buat orang. Karena apa? Teguran buat semua orang, buat semua yang dengar. Lebih dekat dengan Tuhan, kan? Lebih banyak baca firman, lebih banyak berdoa, dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu Tuhan mau datang kapan. Kaget Tuhan datang besok, kong orang belum bertobat, haleluya. Orang tidak tahu Tuhan datang kapan. Kaget Tuhan datang besok, atau mungkin Tuhan datang sebentar. Orang buka mata, orang sudah tidak di tempat tidur. Ya, siapa kita sudah di tempat tidur dah. Tuhan sepanggil kote. Kung orang belum bertobat, bagaimana itu? Jadi marilah orang semua berubahlah, bertobatlah, kembali ke rencana keselamatan yang Tuhan dah kerjakan buat orang semua. Jadi pegang tuh keselamatan, jangan sampai orang kasih biar. Orang kasih biar di atas lemari, orangnya ndak rawat, orangnya ndak urus, orangnya ndak siram, orangnya ndak pupuk, bagaimana dia mau berbuah? Padahal Tuhan minta berbuahlah. Terserah orang mau berbuah berapa banyak, yang penting buah. Jangan orang cuma diam-diam kong nyandak bekerja, apalagi ndak bekerja di ladang Tuhan. Oh haleluya. Hati-hatilah, jangan main-main lagi dengan dosa. Karena ingat, itu hari-hari ini selebih berat, selebih luar biasa. Firman ini sementara digenapi tanpa orang sadari. Mungkin yang lain berpikir, oh nyanda. Padahal ini firman ini sementara digenapi. Sementara digenapi semua. Kalau tergenapi semua, baru Tuhan datang. Jadi hati-hati orang yang masih main-main di zona nyaman dosa. Mungkin berpikir, oh karena kita main-main dengan dosa itu berkat datang-datang terus. Berarti itu berkat bukan dari Tuhan. Karena apa? Orang main dengan dosa kau dapat berkat, itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan kau dapat berkat, itu dari Tuhan. Jadi marilah orang semua yang ada di pasar Amuran, yang mendengar ini, marilah orang berubah. For apa? For orang hidup lebih baik. Toh? Karena di saat orang dekat dengan Tuhan, pasti orang hidup aman, damai, tentram. Nanti baik itu berkat. Itu berkat itu ke belakang. Jadi jangan sampai di saat Tuhan datang atau Tuhan tegur orang keras, baru orang mau bertobat. Janganlah. Jadi selagi masih ada dan waktu dan kesempatan, selagi orang masih sehat-sehat, jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam bagi siapa? Semua orang. Jangan cuma pada orang agama. Semua orang. Kasihi semua orang, jangan cuma pilih-pilih. Oh kita cuma mau kasih itu orang begini, kita cuma mau kasih itu pejabat. Karena apa? Dia berguna for kita, haleluya. Jangan pilih-pilih orang. Karena apa? Orang semua sama di mata Tuhan, yang tidak ada di beda. Mau dia orang biasa, mau dia hamba Tuhan, di mata Tuhan itu sama, setara.
Ya, tidak ada beda. Jadi marilah orang kerjakan keselamatan, pegang itu keselamatan, jangan sampai itu keselamatan itu orang kasih biar. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita semua di hari yang indah ini, cuaca cerah, jadi orang hati cerah-cerah. Di saat orang menghadap Tuhan juga, orang hati usahakan cerah, jangan mendung-mendung, jangan. Ya, kiranya firman ini boleh memberikan semangat. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan teristimewa melakukan firman ini di kehidupannya setiap hari. Saya kembalikan kepada worship leader. Amin, haleluya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Biarlah firman Tuhan saat ini menjadi berkat untuk kita semua. Karena Bapak Ibu, percaya atau tidak, kerajaan surga sudah dekat. Untuk itu, bertobatlah. Amin. Haleluya. Karena Bapak Ibu, hari-hari ini jahat. Dunia ini jahat. Hanya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita saat ini. Mari kita angkat nyanyian yang berkata, tanda-tanda telah nyata. Dengarkanlah pujian ini. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Badai telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran
haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas teguran yang nyata bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa, haleluya. Kami mengangkat dalam doa dalam nama Tuhan Yesus bagi anak-anak terlantar, fakir, miskin, janda, duda, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, lindungilah mereka, berkatilah mereka, agar supaya di saat mereka menerima berkat daripadamu, namamu yang akan selalu mereka muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami juga mengangkat dalam doa bagi pemerintah bangsa negara kami, baik yang dari pusat maupun sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan roh takut akan Engkau bagi mereka, sehingga mereka boleh membimbing kami rakyatnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Teristimewa kami mengangkat dalam doa bagi tempat ini, bagi pasar Amurang, bagi kota Amurang. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari bencana alam. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya perlindungan Tuhan selalu menyertai warga kota Amurang, pasar Amurang. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari sorga, berkat dari Bapak Abraham, berkat dari Bapak Ishak, berkat dari Bapak Yakub. Kami terima hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan mengangkat kita di awan-awan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatan. Saat ini kami pamit undur diri. Semoga selalu bersuka cita. Shalom.